Oke, kita coba dari awal. Berikutnya, nanti masuk ke level 2, ya. Ada tombol back, ada tombol profil kita, nanti bisa ditambah untuk foto kita dan sebagainya. Kita akan membuat tombol exit sekarang. Kita masukkan tombol exit, prestasi dan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional sampai internasional, Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama guru berprestasi pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kemudian pada tahun 2014 juara lomba multimedia distrik Provinsi Jawa Tengah. Kemudian masih di tahun 2014 juara bahan ajar multimedia LPMP Jawa Tengah. Kemudian kontributor portal Jateng Pintar. Kemudian finalis lomba KTI tingkat Jawa Tengah. Kemudian di tingkat nasional beliau merupakan penghargaan di Microsoft Expert Education, kemudian juara e-book Kemendikbud di tahun 2018, finalis Inobel tahun 2016, 2017, dan 2018. Kemudian pemakalah terbaik seminar nasional, kontributor mobile edukasi BPMPK Kemdikbud 2015 dan tahun 2016. Beliau juga merupakan finalis ONI P4TK Matematika tahun 2014 dan tahun 2015. Dan yang membanggakan sekali Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, narasumber kita mendapatkan penghargaan di tingkat internasional yaitu sebagai Duta Dinas Pendidikan di Kabupaten Grobogan dalam jelajah literasi ke Singapura pada tahun 2019. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa pada sore hari ini kita bisa bersama dengan narasumber yang hebat dan luar biasa di usia yang muda, tetapi sudah karirnya sampai saat ini masih terus melakukan inovasi dan melakukan berbagai macam kreativitas dalam dunia pembelajaran. Dan tentunya pada sore hari ini Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan bisa memetik, bisa dibagi ilmunya dari Mas Jona sehingga nanti kita dapat menyalurkan, dapat memberikan, dapat kemudian kita berikan kepada anak didik kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Tentunya tidak baik kalau saya terlalu panjang dan lebar Bapak Ibu, nanti waktunya tidak cukup karena waktu berapapun dari Mas Jona kan terasa pendek sekali Bapak Ibu. Jadi langsung saja kami persilahkan waktu sepenuhnya kepada Mas Jona Agus Setiawan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa disampaikan apa yang diunek-unek Bapak Ibu ketika penjelasan Mas Jona kurang jelas atau apa nanti sakit diaturkan. Nanti insya Allah akan diberi solusinya. Demikian, monggo kami persilakan Mas Jona waktu sepenuhnya. Terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Ngasgun selaku petinggi di Universitas PGRI dan Bapak Hartono yang selalu memberikan saya kesempatan untuk berbagi selaku panitia di Master Nusa. Kemudian di sini ada Pak Muiz, ada Bu Fitria selaku kontributor di Master Nusa juga. Tidak lupa yang saya banggakan Bapak Ibu guru peserta pelatihan diklat game edukasi berbasis PowerPoint. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama di mana nanti kita akan membuat atau praktek menghasilkan sebuah proyek karya yang nantinya akan kita manfaatkan untuk dunia pendidikan, ya. Mengawali kegiatan, izinkan saya untuk memaparkan presentasi sedikit, ya.
game edukasi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Don Agustiawan. Saya di sini merupakan seorang kreator media berbasis PowerPoint, ya, menjalani kegiatan di dunia pendidikan, di mana saya seorang guru SD, Bapak Ibu. Jadi saya sering melakukan inovasi-inovasi, Bapak Ibu, di dunia digital, terutama dalam dunia pendidikan, di mana saya selalu menggunakan PowerPoint untuk basisnya. Ya. Kenapa saya harus menggunakan PowerPoint, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu lebih familiar untuk penggunaan PowerPoint, ya. Di laptop Bapak Ibu sudah ada, pasti sudah sering menggunakan untuk media presentasi, untuk media pemaparan di kelas dan lain sebagainya. Akan tetapi ada banyak hal yang kita bisa kembangkan lagi di PowerPoint itu. Yang pertama pastinya bisa digunakan untuk presentasi, di mana kita bisa mengincludekan berbagai macam media, entah gambar, entah suara, narasi, background, ataupun video. Dan semuanya bisa dikemas dengan berbagai macam animasi yang menarik. Kemudian kita bisa mengembangkan sebuah flyer atau banner. Misal kita di suatu satuan pendidikan dituntut untuk dapat membuat banner hari kemerdekaan, ya. Jadi kita bisa membuat sendiri dengan mengembangkan di PowerPoint. Dengan menggabungkan beberapa gambar, mengedit, menghilangkan background dan lain sebagainya bisa dilakukan di PowerPoint. Jadi tidak usah menggunakan software yang berat-berat, harus install Photoshop, Corel dan lain sebagainya, tidak usah, ya. Hanya PowerPoint, entah PowerPoint 2013, 2017, dan sampai sekarang di Office 365 semuanya bisa dikerjakan dengan PowerPoint. Kemudian kita bisa mengembangkan sebuah game atau video pembelajaran. Nah, ini muara kita nanti, ya. Kita akan membuat game edukasi. Ada banyak game yang kita bisa kembangkan di PowerPoint. Kemudian animasi dan media pembelajaran. Ini pastinya lebih menarik lagi di sini. Jadi nanti gamenya bisa kita include-kan di media pembelajaran interaktif. Mungkin bisa dilengkapi dengan materi, kemudian ada game, baru ada evaluasi. Nah, itu sintaks dari sebuah media pembelajaran interaktif. Kemudian kita bisa mengembangkan e-book atau komik pembelajaran. Nah, mungkin di sini ada beberapa peserta yang kemarin sudah berhasil membuat komik, ya, atau e-book, ya. Dan itu bisa kita ajukan atau kita bisa terbitkan menjadi sebuah buku ber-ISBN yang kita bisa gunakan untuk kenaikan tingkat atau kita bisa bagi ke anak untuk media pembelajaran mereka. Kemudian kita bisa melakukan latihan soal atau kuis. Kuis ini bisa berupa kuis offline ataupun kuis yang online, yang nanti rekapannya masuk ke email guru. Itu sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Nah, untungnya atau keuntungan dari penggunaan PowerPoint ini untuk membuat berbagai macam media tadi 1 sampai 6 itu semuanya tanpa coding, tanpa bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita harus menjadi developer game edukasi, ya, dengan PowerPoint. Kenapa harus PowerPoint? Karena Bapak Ibu tidak usah menginstal aplikasi yang berbagai macam, beraneka ragam, yang pastinya nanti belum tentu kompatibel dengan laptop kita atau device kita, ya. Bapak perlu ketahui bahwa gaya belajar generasi Z di sini adalah generasi yang saat ini kita ajar, ya, di mana mereka sangat kental dengan penggunaan teknologi media digital, entah berupa media sosial atau game ataupun video-video pembelajaran yang lain, ya. Mereka dari pagi sampai bangun tidur sampai akan tidur pun yang dipegang pertama dan terakhir itu adalah pasti HP atau gadget. Begitu pula dengan kita, ya Bapak Ibu, ya. Betapa kita membutuhkan sebuah perangkat itu untuk menunjang mobilitas kehidupan kita, ya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah gadget atau smartphone itu merupakan fasilitas yang utama pada zaman sekarang. Kita bisa melakukan apa saja, kita bisa mendapatkan apa saja dengan penggunaan media digital di gadget-gadget itu, ya.
Kemudian manfaat game edukasi itu melatih konsentrasi anak. Anak akan terfokus kepada media yang menarik, khususnya di game. Nah, kesempatan itu kita harus masukkan sebuah materi-materi pembelajaran. Jadi tanpa disadari nanti saat anak konsentrasi ingin memenangkan sebuah game, tanpa disadari otak mereka juga merekam materi-materi yang disajikan guru di game tersebut. Nah, itu kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian proses belajar jadi menyenangkan. Pastinya lebih menyenangkan Bapak Ibu di mana jika game-game tersebut disajikan dalam bentuk media digital, ya, di smartphone mereka, di laptop mereka yang sehari-hari mereka sangat senangi atau sering mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan game-game yang istilahnya memang kita sekarang harus pintar-pintar menyaring, harus pintar-pintar bagaimana memilah-milah antara game yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar dan game-game yang istilahnya sama sekali tidak bisa menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, itu harus kita sikapi, kita harus menjadi developer sekarang. Karena kita sendiri yang tahu kondisi anak, kita sendiri yang tahu bagaimana materi yang akan disajikan ke anak, seperti itu. Kemudian meningkatkan visualisasi. Di sini kita bisa membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret, Bapak Ibu. Ya, semisal nanti sebuah game berupa angka itu bisa divisualisasikan dalam bentuk semisal 2 buah apel ataupun 2 buah jeruk dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk suatu manfaat lain di mana kita bisa memvisualisasikan suatu objek di materi pelajaran. Kemudian mengatasi depresi, ya. Anak akan bosan, akan meningkat kebosanannya jika hanya berupa media-media itu yang kita sajikan. Entah kita mengembangkan pada saat ini, pada masa pandemi ini, kita harus kreatif, Bapak Ibu, ya. Kita tidak mungkin memberikan tugas dalam bentuk WA terus. Siswa akan bosan, siswa akan depresi dan tidak akan mau belajar lagi, ya. Oleh karena itu, kita harus menjadi developer suatu karya inovasi pembelajaran. Salah satunya adalah game edukasi di sini. Ya. Jadi nanti siswa tidak akan bosan dengan materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan melalui WA ataupun melalui video conference via Zoom atau Microsoft Teams dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan dalam bentuk yang lain. Kemudian saat ini guru harus menjadi developer game edukasi, ya, sesuai tadi di mana penggunaan teknologi terutama media digital itu sangat kuat sekarang, ya. Kita tidak bisa lepas dengan penggunaan teknologi tersebut. Nah, di sini PowerPoint membuat pekerjaan Anda menjadi lebih mudah karena nanti kita bisa mengembangkan sebuah game edukasi hanya dengan berbantuan PowerPoint, ya. Nanti jadi outputnya nanti bisa dikembangkan di sebuah display aplikasi di desktop atau di laptop kita. Nah, game edukasi ini dengan PowerPoint itu ada banyak sekali yang kita bisa kembangkan. Yang pertama adalah shoot, di mana kita bisa berbentuk misal gamenya di luar tembak balon atau tembak barang tertentu, misal seperti itu. Itu sangat mudah sekali Bapak Ibu nanti kita mengembangkannya. Atau game match menjodohkan antara gambar dan kata dan lain sebagainya, kemudian puzzle menggabungkan beberapa gambar sehingga membentuk suatu gambar tertentu yang itu menyajikan sebuah materi pelajaran. Nah, itu menarik sekali, ya. Mungkin pada kesempatan saat ini karena keterbatasan waktu yang hampir hanya 1 jam, jadi nanti kita akan praktek membuat puzzle dulu. Baru pada hari kedua besok, ya, kita langsung maju di game berikutnya, yaitu di game ular tangga. Nah, untuk game mayong dan sebagainya itu juga bisa dikembangkan dengan PowerPoint. Semua platform itu bisa kita jadikan PowerPoint, ya. PowerPoint itu kita bisa jadikan beberapa platform. Yang pertama adalah berbasis komputer, kemudian Android, kemudian ada website, ya. Dan nanti banyak yang bisa kita publish dengan PowerPoint ini. Oke, jadi mari kita tingkatkan kompetensi kita Bapak Ibu, di mana dalam penggunaan teknologi kita harus mampu mengimbangi bagaimana gaya belajar anak,
Jadi kita harus menghadirkan sebuah media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang berbasis teknologi. Ya. Dan nanti pada akhirnya kita dapat meraih prestasi, entah itu prestasi dari anak atau kita sendiri sebagai guru. Oke Bapak Ibu, itu mungkin sedikit tentang paparan di mana bagaimana sebuah media game edukasi dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Saya akan mendemonstrasikan Bapak Ibu sebuah game. Nah, ini adalah game ular tangga bangun datar. Seperti apa tampilannya? Ini dari PowerPoint ya Bapak Ibu, saya membuatnya. Nah, ini kita dihadirkan dua dadu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya sebuah ular tangga itu identik dengan dadu. Jadi saya ambil dadu ini yang putih, coba saya klik. Nah, di sini dadu kita aplikasikan dalam bentuk kartu sekarang. Nah, itu bedanya ya. Sekarang saya rumus. Jadi dadunya itu ada 6 sisi. Jadi kita realitanya tapi kita buat seperti ini. Ya. Jadi dadu yang terpilih adalah yang nyala ini, yaitu keliling persegi panjang. Nah, kita masuk ke papan dadu seperti ini. Maaf, di papan ular tangga, bukan dadu. Nah, sekarang kita mencari tadi, keliling persegi panjang. Sesuai dengan model atau cara jadi kita harus sesuai dengan urutan seperti ini, yaitu nah, kita mencari jawaban yang benar. Tadi mencari rumus keliling persegi panjang. Kita klik seperti ini, salah, ada keterangannya. Ya. Kemudian disuruh mencari lagi. Nah, di sini saya mencoba-coba, ya. Nah, benar, anaknya maju. Set. Sampai pada jawaban benar, selesai. Nah, di sini tanpa sadari saat anak mencoba, dia juga memperhatikan rumus-rumusnya. Nah, di sini fungsi dari game adalah membantu anak untuk mengingat atau membantu anak dalam merekam sebuah kemudian ada perintah, ya jawaban kamu benar. Sekarang tekan dadu di samping. Kita mulai merandom lagi, mengacak lagi kartunya seperti ini. Kemudian ini adalah keliling persegi. Masuk ke rumus tadi, kita mencari keliling persegi. Keliling persegi sepertinya ini saya klik dulu. Nah, di sini fungsi ular tangga juga kita fungsikan, di mana kita bisa, kalau ada tangga kita bisa naik, dan kalau ada ular, karena ini ularnya berupa hanya garis, jadi kita anggap saja ular, jadi nanti dia akan turun ke kotak yang di bawahnya sesuai dengan alur ular tersebut. Kemudian kita acak lagi dadunya, akan terpilih. Nah, ini keliling segitiga. Nah, kita lari ke papan lagi. Kita akan mencari keliling segitiga. Saya coba ini, salah. Siswa akan ya, dia akan mencoba tidak apa-apa. Dan ini dia naik seperti ini. Oh, ada tangga, dia langsung otomatis naik ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kita acak lagi dadunya. Keliling persegi panjang. Kita lari lagi keliling persegi panjang, jadi rutenya ke atas. Keliling persegi panjang, saya coba yang atas ini dulu. Oh ya benar, naik. Wah, ternyata ada ular, jadi kita turun lagi. Nah, itu. Kemudian kita acak jadul lagi, kita lihat bagaimana nanti kita bisa menang. Ya. Kita coba salah. Ini coba, oh ya benar. Oh iya, berarti langsung naik ke atas, ada tangga. Kita acak lagi kartunya. Keliling persegi lagi. Oh ya, enggak apa-apa. Oh ini dia. Nah, dia menang. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya untuk game ular tangga itu kalau kita menyesuaikan itu tidak terbatas, ya.
Akan tetapi ini sebuah media edukasi yang kita kembangkan untuk di kelas atau untuk media pembelajaran anak. Nah, hal itu ini yang tanda kutip ya Bapak Ibu. Jadi tadi ular tangganya itu saya rekayasa alurnya, jadi rutenya sudah saya buat. Jadi nanti anak naik lagi ke atas, kemudian turun, naik sedikit ular tangga, kemudian masuk game. Nah, seperti itu. Ya. Tadi saya memiliki 2 dadu, jadi nanti anaknya itu bisa bermain dengan 2 opsi atau 2 alur di game ular tangga tersebut. Nah, di sini saya ada game satu lagi, mungkin yang lebih sederhana, tapi ini lebih menarik lah untuk saya, mungkin ya. Seperti ini game puzzle Bapak Ibu. Ini yang saya upload di portal Jateng Pintar. Jika Bapak Ibu ingin mencari sumber belajar, ada banyak di sana yang dikembangkan oleh BPMPK, bukan BPMPK, BPTIKP, ya. Itu adalah Badan Dinas Pendidikan yang khusus mengaungi di bidang multimedia. Jadi ini saya slideshow dulu seperti apa tampilannya. Nah, pilihlah potongan gambar-gambar di bawah ini untuk membentuk gambar gaya gesek. Saya akan mencari-cari ya. Salah. Oh, betul. Sebuah objek akan bergerak menuju area yang sudah ditentukan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi sebuah suatu gambar anak sedang mendorong meja yang merupakan suatu contoh model gaya gesek. Ini juga ada, mungkin nanti bisa disertakan ke Nah, itu Bapak Ibu sekilas tentang sebuah contoh atau game edukasi sederhana. Banyak sekali yang saya tunjukkan, tapi mungkin untuk besok saja. Jadi kita konsentrasi di sini ternyata sudah jam 5 ya. Oke, jadi kita agak ngebut ya, Jadi pada intinya nanti Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu sekarang laptop ya. Jadi Bapak Ibu akan praktek sekaligus melihat tutorial atau video sekarang yang kita tayangkan ya. Jadi Bapak Ibu silakan bagikan dua layar laptop antara Zoom dan PowerPoint. Kita akan praktek ya. Saya akan membuka PowerPoint. Jadi kita membuatnya dari nol ya. Kita benar-benar menjadi developer sekarang. Tapi saya harap sudah memiliki aset yang kemarin sudah saya share di grup ya. Dan di sini di chat Zoom juga sudah saya sertakan beberapa contoh gambar tadi ya. Beberapa contoh gambar. Tadi ada picture 1, picture 2 itu adalah gambar apel dan gambar strawberry. Kita akan membuat game sederhana dari itu dulu. Kita hari ini akan membuat game puzzle. Ini adalah PowerPoint kosong ya Bapak Ibu. Hampir sama dengan yang tampilan di laptopnya Bapak Ibu seperti ini. Kita pertama akan membuat backgroundnya dulu ya. Ini ada layoutnya kita atur. Ini ada text box ya Bapak Ibu. Ini kita bisa hapus atau kita masuk home layout di blank ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2010. Bapak Ibu yang mau menggunakan PowerPoint 2007 atau yang paling bawah 2003 itu tidak masalah. Ya, saya kemarin memenangkan di tingkat Jawa Tengah itu menggunakan PowerPoint 2007. Jadi tidak usah merendah atau gimana ya. Kalau saya PowerPoint-nya jadul tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, semua PowerPoint bisa dikembangkan menjadi sebuah game edukasi. Oke, sekarang kita ini ada sebuah layar kosong ya Bapak Ibu.
Perlu Bapak ketahui bahwa untuk PowerPoint 2007 ataupun 2010 itu harus kita atur desainnya di sini, ukuran slide-nya, ya. Ukuran slide kita atur dengan perbandingan 16:9. Nanti masuk di custom slide seperti ini, nanti dipilih di sini 16:9. Karena kenapa? Layar ini adalah layar untuk device media digital sekarang, entah laptop, entah HP, otomatis panjang seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan background, klik kanan format background, kemudian picture, kemudian insert, profile. Silakan masukkan dari yang kemarin saya share ya Bapak Ibu, aset ular tangga. Di situ ada banyak background, lalu bisa menggunakan salah satu ya. Misal ini, nah seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan sebuah teks ya, insert text box ya. Kita bisa memberikan teks di sini ya. Game puzzle ya. Game puzzle, kemudian kita besarkan seperti biasa. Seperti ini. Kalau untuk judul kita identik dengan huruf yang bold atau tebal, ya seperti ini. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk keterbacaan juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Keterbacaan di sini sangat kurang sekali karena warnanya adalah backgroundnya gelap. Ini teksnya juga gelap. Bagaimana kalau saya beri warna putih? Sama. Nah, bagaimana menyiasati ini? Kita harus masuk ke menu format. Jadi kita blok tulisannya ini, masuk ke format. Nanti ada opsi di sini, efek option ya. Kita pilih yang glow. Untuk glow di sini yang 2010 atau 2013 ke atas ada opsi seperti ini, glow option ya. Kita masuk text option di sini, glow, kemudian di sini kita pilih warna karena ini teksnya putih jadi glow-nya saya beri warna hitam. Kemudian kita besarkan ukurannya seperti ini. Jadi keterbacaannya akan bagus seperti ini ya. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah objek nama kita ya, kita insert lagi text box, klik di sini, nama kita Dona Agus Setiawan ya. Kemudian kita bisa memberikan sebuah warna lagi seperti tadi, kita berikan dia glowing agar mudah terbacanya seperti ini ya. Kemudian kita akan memberikan tombol next untuk masuk ke slide berikutnya. Picture. Kemarin saya belum punya tombol next. Oh ini ada. Ini nggak apa-apa pakainya nggak apa-apa. Ya pakai ini insert. Kita hanya ambil yang tombol next-nya saja. Jadi kita klik gambarnya ini kemudian masuk format kita crop. Nah seperti ini kita kecilkan. Lepas. Oke. Kemudian kita bisa beri glowing lagi ya. Kita masuk format efek glow ya. Di sini kita bisa glow option lagi. Kita beri warna yang putih misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Kemudian kita harus mengatur settingan ini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah PowerPoint biasa. Seperti Bapak presentasi. Nah, fungsi-fungsi seperti Bapak presentasi untuk next, untuk previous, kembali ke sebelumnya biasanya Bapak menggunakan tombol up and down atau naik turun yang aparat di keyboard, ataupun Bapak sering menggunakan mouse pointer, ya, dipencatin atau bahkan menggunakan mouse biasa di sini, ya. Nah, hal tersebut harus kita hilangkan. Ini adalah sebuah media digital, bukan media presentasi, itu bedanya. Jadi Bapak silakan masuk di sini di settingan slideshow ya. Kemudian masuk di setup slideshow ya. Kemudian silakan di sini pilih browse at appears full screen, kemudian oke. Ini harus Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu untuk pergerakan slide-slide-nya itu berdasarkan navigasi-navigasi yang sudah kita buat di sini. Ya. Kemudian kita bisa kembali lagi
masukkan tombol rumah di sini. Nanti untuk kembali ke tampilan awal, ya, insert, picture, device. Ini saya belum punya rumah, jadi saya mengambil dari yang di PowerPoint sediakan. Di sini ada, ya. Home, tombol home mana? Oh ini home. Nah seperti ini. Ini nanti langsung otomatis muncul actionnya, hyperlinknya. Akan diperlinkkan kemana? Slide pertama. Oh ya betul. Fly sound, kita pilih model suara yang bagaimana. Ini juga disediakan oleh PowerPoint, ya. Semisal klik. Yang standar klik. Oke. Kemudian ini kita bisa atur pewarnaannya biar bisa menarik. Nah ini mungkin ya. Oke, sudah jadi. Kemudian ini adalah tombol next untuk lanjut ke soal halaman berikutnya. Jadi kita berikan action dia, insert. Action di sini adalah hyperlink Bapak Ibu, ya. Jadi kita membuat tombol ini nanti untuk slide berikutnya. Next slide, kemudian play sound-nya, pilih klik yang standar. Atau Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Ini tergantung Bapak Ibu seleranya bagaimana, ya. Untuk sound itu juga istilahnya jangan terlalu Bapak Ibu berlebihan. Ya, semisal nanti tombolnya berupa boom gitu ya, nanti semua akan takut duluan. Oke, kemudian kita pilih oke. Sudah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Untuk slide di sini Bapak Ibu, di sini untuk background itu kita bisa gunakan untuk slide berikutnya dengan cara di sini, ya. Kita klik backgroundnya, otomatis formatnya ini akan terpilih, slide, kemudian kita pilih apply to all. Otomatis nanti backgroundnya bisa digunakan untuk semua slide. Jadi kalau kita new slide di sini, otomatis backgroundnya akan sama. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan sebuah, jadi ini nanti kita menggunakan backgroundnya ini terlalu ramai ya, jadi kita agak beningkan atau kita putihkan. Kita buat sini insert shape ya, kotak. Kita membuat kotak dari ujung sini sampai ujung bawah. Klik, tahan, lepas, oke. Kemudian kita pilih warna putih, kita kecilkan untuk ukuran ini seperti ini. Kemudian kita pilih di sini efek, kita pilih soft, ya. Kita lebih kita tarik di sini, jadi lebih smooth, lebih enak dipandang. Kemudian transparansinya kita bisa tambah sedikit, kurangi seperti ini, ya. Jadi agak terlihat samar-samar untuk backgroundnya. Oke, jadi kita sekarang konsentrasi di pembuatan animasi atau puzzle-nya. Ya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan masukkan sebuah kotak sekarang, shape seperti tadi, klik. Nah, klik tahan lepas. Kita buat kecil saja. Buat ukuran 3. Nah, bagaimana mengukur agar ini 3 cm? Kalau kita klik kotaknya di bagian atas akan muncul menu format. Di sebelahnya sini ada ukurannya, ya. Silahkan dibuat 3 cm dan 3 cm. Ya. Nah seperti ini. Atau buat 4 cm nggak apa-lah. Besar. Ya. Harus apa? Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah shape, ini adalah sebuah gambar, ya. Tadi saya sudah mengeser di chat itu gambar apel dan jeruk. Jadi kita membuat soal yang sederhana dulu, ya. Jangan membuat soal yang sulit, ya, karena kita membuatnya game yang sederhana dulu, ya. Mungkin untuk bisa agak lebih sulit tidak apa-apa. Jadi ini kita klik, kemudian ada menu format di sini, ya. Kita cek di sini, checklist di sini, nanti otomatis ada jendela di sebelah kanan. Kemudian di sini ada save option, masukkan file, kemudian picture, kemudian insert. Jadi kita memasukkan sebuah gambar dari lokal disk kita, ya, dari yang sudah saya beri barusan dari chat, ya. Ini adalah aset untuk ular tangga besok, ya, tidak apa-apa, disimpan saja dulu, ya. Jadi nanti penasaran seperti apa sih ular tangganya. Nah, gitu. Jadi kita dari yang sederhana dulu gamenya.
kita ambil apel seperti ini. Ya. Saya ingin membuat ini apel menjadi 1/4 bagian saja. Di sini ada pengaturan Bapak Ibu, offset left, right, top, dan bottom ya, untuk pengaturan pemotongannya. Jadi kita tidak usah sibuk-sibuk memotong agar pas bagaimana, tidak usah. Di sini ada pengaturannya. Di sini kita akan menggeser ke arah kanan di sini. Jadi di sini dibuat minus 100. Enter. Nah, jadi separuh. Kemudian bawah juga minus 100. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita duplikat. Ctrl D ya. Kalau peserta pelatihan saya jangan copy paste ya, jadul ya. Kita Ctrl D duplikat. Oke. Sekarang kita ubah di sini di shape fill-nya tadi. Jika tidak boleh silakan Bapak klik kanan format picture ya. Atau di shape fill ya. Shape fill di sini. Klik. Nah, nanti atau klik di sini shape style, otomatis menjadi seperti ini ya. Kemudian dari atas di sini kita balik, jadi ini kita buat 0. Di sini kita buat min 100. Enter. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk memilih dua objek silakan tekan CTRL tahan, klik CTRL tahan, klik yang satunya lagi. Oke, kemudian kita duplikat, Ctrl D, tarik ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita mengambil bagian apel yang bawah, ya, masuk di sini, filenya, kemudian kita pilih yang atas. Ini yang bottom, saya beri dia 0. Kemudian yang atas itu adalah 100. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Ya. Ini yang bottom saya ganti 0, kemudian yang atas saya ganti minus 100. Oke. Jadi ini sudah menjadi bagian apel. Ini adalah bagian dari beberapa shape, 2 shape tadi. Oke, saya besarkan seperti ini hasilnya. Sangat mudah sekali. Kemudian untuk pewarnaan, di sini saya warnanya masih biru untuk offline-nya, maaf untuk outline-nya. Oke, saya akan berikan warna. Jadi kita mengambil beberapa objek dengan cara mouse-nya kita klik dari luar sini, tahan, lepas, nanti terpilih semua. Atau kita manual satu-satu, jadi klik, CTRL kita klik tahan, seperti ini, terpilih 4. Kemudian kita masuk shape outline di sini, pilih warna, nah seperti ini. Oke, ini adalah jawabannya nanti, jawaban benarnya nanti. Jadi kita membuat lagi untuk objek yang stroberi, ya. Jadi kita Ctrl D, kita masuk di sini, picture, kita pilih yang stroberi seperti ini. Nah, di sini, tinggal kita atur sekarang, ya, kita atur untuk susunannya. Ini berarti yang kanan ini 0, ininya min 100, enter. Oke ya, sekarang yang ini yang bottom, yang bawah 0, yang atas min 100. Jadi tertarik ke atas 100% setengahnya. Ini juga sama. Ini 0, oke. Ini 0. Kemudian yang kiri min 100, kemudian yang atas min 100. Nah, seperti ini. Sudah ada 2 potongan stroberi dan apel. Nanti Bapak bisa sesuaikan, mungkin gambarnya bukan ini, semisal berupa metamorfosis kupu-kupu, ataupun yang di tingkat SMA berupa alat pengukur suhu atau lain sebagainya, bisa disesuaikan dengan gambar atau objek materi Bapak Ibu. Kemudian kita akan membuat gabungan-gabungan ini, shape-shape ini, ya. Saya akan menggeser, kita klik, geser, lepas, kita taruh sebelah sini. Oke. Kemudian di sini saya akan membuat shape lagi, ukurannya 4 sama, ya, 4, ini 4, enter, oke. Jadi nanti larinya apelnya ke sini. Ini saya berikan warna
kuning, outline-nya hitam. Saya kontrol D, saya geser. Nah, bagaimana agar ini benar-benar lurus? Jadi kita bisa memilih dua objek seperti tadi, CTRL tahan, klik ya. Kemudian kita pilih alin top. Jadi pas tengah, memang pas atas. Ini kalau kita geser, kita dekatkan seperti ini. Kemudian kita kontrol D, tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Kemudian nanti rekayasanya ini saya geser sedikit. Nah, rekayasa nanti apelnya akan lari ke sini. Jadi nanti jawabannya akan membentuk suatu gambar apel di sini. Ini saya akan atur ini posisinya masih di bawah shape warna kuning. Ini saya ubah ke yang paling depan. Jadi kita klik kanan, kita pilih bring to front. Ya, kita jadikan yang paling depan. Nah, seperti ini. Nanti rekayasanya seperti ini. Jadi kita taruh di sini. Kita akan mengacak-acak bangun ini, Bapak Ibu. Kita mengacak-acak. Seperti tadi, agar bisa tingginya sama, dipilih, kemudian dialin top. Ini juga sama. Pilih yang alin top. Oke, jadi kita geser sedikit. Nah, kemudian kita bisa atur di sini. Atas dan bawah kita rata kiri. Oke, yang ini juga ini kita ubah menjadi rata kanan. Kemudian yang atas, ini kita atur jaraknya agar sama. Di sini alin distribut horizontal. Ini juga sama. Alin distribut horizontal. Nah, rapi sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya, ya. Ini kita taruh agak ke bawah. Seperti ini. Kita masukkan sebuah shape saja untuk agar terbacanya bagus. Buat seperti ini. Kita membuat soal di sini, ya. Ini aku adalah buah yang berwarna merah. Kemudian ada perlu lagi, aku biasa hidup di dataran dan itu halus. Nah, itu. Kemudian titik, kemudian ditambah lagi siapakah aku. Nah, begitu. Kemudian kita di sini bisa beri model font, ya. Kita besarkan. Untuk formatnya di sini untuk safilnya saya ubah menjadi warna putih. Pilih satu warna outline, tekstilnya saya ubah warna hitam. Nah, kemudian di sini ada saya copy di bawah, Ctrl D itu. Kemudian di sini ada keterangan, ayo, siapakah aku? Ya. Di sini nanti ini sesuaikan dengan jumlah shape yang membentuk suatu jawaban. Karena ini 4, jadi kita buat 4. Kita pilih Ctrl D, Ctrl D, nah, kembali, ya. Jadi seperti ini. Kita taruh di luar saja, ya. Kemudian kita mengambil satu lagi Ctrl D untuk jawaban yang benar, ya. Tadi kita pilih yang di sini.
Ini benar ya. Aku adalah apel. Seperti itu. Jadi ini apel kita taruh yang paling bawah sendiri. Ini untuk yang akan menutupinya nanti, ya. Jadi ini nanti kita buat animasi keluar untuk 4 ini. 1 kita klik tahan, klik 1, 2 lagi, 1 lagi, dan 1 lagi. Ada 4 objek yang kita beri animasi. Kemudian kita masukkan sebuah animasi dia keluar, red, ya standar, ya seperti itu. Oke, kita melihat animasinya sih di animation pen, ya. Untuk yang 2007 nanti di animation pen memasukkan animasinya di sebelah sini, art effect, ya berbeda mungkin untuk komposisinya. Oke, kemudian ini kita kecilkan frame-nya, kita pilih yang bawah dulu, kita atur agar dia menjadi 1 seperti ini, align center, align middle, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat yang bergerak siapa saja. Tadi ada 1, CTRL tahan, 2, 3, 4. Bergeraknya ke arah kiri, ya. Jadi masukkan di animasi. Kemudian di sini art effect yang bawah sendiri, motion patch, geser line, ya. Jadi ke bawah. Karena harapannya saya ke kanan, jadi kita geser ke kanan. Nah, seperti itu. Tengah ke kanannya itu juga membentuk susunan buah apel, ya. Jadi kita mengatur secara manual di sini. Saya klik ini, ya. Ini pastinya ada di bawah. Saya klik, tahan, geser, lepas. Oke. Yang ini saya klik line-nya, line animasinya. Ini saya taruh di sini, ya. Kemudian di sini ada line untuk yang bangun di objek yang bagian kanan atas ini. Itu kemudian yang ini line-nya kita klik garisnya, otomatis akan terpilih track untuk jalannya. Oke. Jadi kalau kita slideshow seperti Bapak Ibu, seperti apa hasilnya kalau kita slideshow? Oh, tadi karena settingannya belum masih sudah kita ubah menjadi media presentasi. Jadi untuk tombol enter, itu sudah tidak berfungsi. Nah, ini bedanya dengan media presentasi. Jadi kita harus men-triggernya. Nah, jadi kita mengatur trigger. Jadi kalau kita klik ini, otomatis nanti akan bergerak ke sini. Ini kita harus mengetahui ini namanya apa. Ini namanya adalah rectangle 5. Ya. Jadi kita beri dia trigger di sini, kita klik rectangle 5. Jadi objek ini akan bergerak kalau kita klik rectangle 5. Oke. Kemudian kita beri ini animasi close tadi 1. Tarik ke sini. Set. Oke. Kemudian ini rectangle 3. Kita beri trigger. Di sini jika menggunakan 2007, di sini mencarinya ya Bapak Ibu, di sebelah kanan ada anak panah, timing, sama fungsinya, tapi untuk letaknya berbeda. Ya, pilih rectangle 3. Oke, kemudian yang ini kita beri animasi ini keluar 1. Ya. Kemudian ini rectangle 2, timing, trigger, star effect. 2. Ini kita beri animasi keluar untuk ini 1. Kemudian ini kita beri trigger rectangle 4. Beri animasi 1. Kemudian kita Ctrl A di sini. Kita buat dia with previous semua. Oke. Nah, seperti apa tampilannya seperti ini Bapak Ibu? Nah, kita coba di sini. Nah, dia akan bergeser. Oke. Lanjut. Di sini kita belum memberikan opsi yang salah. Seperti apa sih jika opsinya salah? Nah, seperti itu. Nah, dia akan membentuk suatu apel. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk opsi jawab benar. Ya. Kita akan membuat untuk respon di mana kalau jawabannya salah.
Jadi kita membuat shape di sini. Ini adalah tombol. Shape adalah kita bisa manfaatkan untuk membuat tombol. Jadi kita pilih gambar ini. Oke. Kita berikan dia sebuah action suara. Ya. Action, maaf bukan ini tapi di sini action. Biasanya kita menggunakan Apple tag untuk atau menggunakan hammer sama. Ya. Untuk yang istilahnya menentukan bahwa ini bunyi kalau ini benar-benar salah. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita harus mengaturnya, ya. Jadi untuk 4 objek yang benar kita geser dulu. 1, kontrol tahan di daerah ditahan. 2, 3, 4. Kita buat ini yang paling atas sendiri. Oke, kemudian kita masukkan seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk di format. Di sini kita buat transparan. Jadi seolah tidak ada tombol itu. Ya. Seolah tidak ada tombol. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita bisa memberikan sebuah efek, ya. Kita masukkan sebuah gambar yang menunjukkan bahwa ini nanti jawabanmu salah. Mungkin tombol silang. Di aset yang saya berikan sudah ada ini. Ya, oke. Nah, seperti ini. Ya, taruh di sini. Kita beri animasi. Baik. Dan kita beri animasi keluar otomatis. Jadi nambahnya jangan di sini, nanti akan mereplace animasi sebelumnya. Kita masuk di sini animasi. Kita masuk back. Oke. Kemudian ini jika kita klik apa? Nah, kita lihat dulu yang tadi yang berupa shape panjang ini. Ya. Ini namanya adalah gimana kita bisa mencari nama shape ini. Kita masuk format selection pen. Namanya ini animasi rectangle 20, ya. Kemudian kita memberikan animasi kita masuk di kemudian trigger rectangle-nya 20. Oke. Ini kita taruh di bawah sini, ya. Ini kita buat jangan on click, gunakan start previous semua. Jadi nanti akan muncul, ini adalah yang hijau adalah tombol, nanti animasi muncul, dan ini adalah animasi keluar. Jadi kita munculkan beberapa detik, sebesar 1 detik. Ya. Nah, seperti apa hasilnya? Seperti ini. Kemudian kita akan mengeklik jawabannya. Seperti itu. Nah, di sini otomatis akan muncul sebuah animasi, sebuah statement tadi, aku adalah apel. Ya, aku adalah apel. Nah, seperti itu. Tapi untuk animasi di animasi, ya. Jadi kita pilih ini di animasinya 1. Kita tahan untuk memilih beberapa objek, ya. Kemudian di sini kita pilih effect option, oke. Kemudian kita atur smooth-nya. Untuk pergerakannya kita pilih di sini yang sign. Ini yang background tadi ya Bapak Ibu, saya taruh paling belakang saja karena nanti agak mengganggu. Kemudian ini kurang manis, saya beri manisan. Saya beri yang manis, saya beri dia soft. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ya, ini juga sama, nggak apa-apa. Kita blok semua. Kita beri dia soft. Nah, ini kita bisa besarkan yang ini. Oke. Untuk tombol home masuk ke slide pertama, kita bisa kopikan untuk slide kedua. Ya, oke. Jadi kita lihat dari awal seperti apa hasilnya. Kita close ini. Oh ya, ini belum diberi animasi ya Bapak. Untuk backsound-nya belum. Kita masukkan backsound, insert audio on my PC. Di aset yang saya berikan kemarin tadi malam itu ada suara backsound-nya.
Saya pilih yang ini, tooltip. Ini kayaknya semangat ini. Kemudian kita pilih play background. Jadi nanti akan berputar di semua slide. Ya. Untuk 2007 nanti harus checklist satu-satu. Mulai ke slide, look dan lain sebagainya. Ya. Untuk 2010 kata ada opsi seperti ini. Oke. Kita slideshow. Nah, seperti ini. Kita masuk slide kedua dengan cara kita menggunakan tombol yang lain, kita klik keluar tidak bisa bergerak Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi sebuah media pembelajaran interaktif lagi edukasi. Ya. Di sini sangat terang sekali saya atur volumenya dengan cara di sini ada jendela baru, atau kita masuk di sini volume kita pilih low, ya seperti itu. Kemudian kita coba sesuai lagi suaranya biar agak lirik, ya. Wah, terlalu lirik. Oke, saya bicara sedikit. Pilih yang medium aja. Oke. Enter. Nah, ini ada perintah. Aku adalah gua yang berwarna merah. Aku bisa hidup di dataran tinggi dan kulitku halus. Kalau halus kan tidak mungkin strawberry kan lokasinya apa. Ini masih belum juga Bapak Ibu, jadi terlalu masih belum buka sebelum kita menyelesaikan tugasnya. Ini masih belum muncul lagi sebenarnya. Kita tunggu di sini. Ya, apa adalah Jadi Bapak Ibu, ini mungkin sedikit tentang game edukasi. Ini kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu nanti mengharapkan, jadi nanti step by step. Mungkin ini level pertama, level kedua kita harus menyelesaikan itu bisa. Di mana kita bisa membuatnya untuk tombol next-nya. Kita ambil yang di paling bawah tadi. Ini kita geser ke atas. Nah, ya apa adalah apel? Tanda seru. Klik untuk lanjutkan. Misal klik level berikutnya. Nah, misal seperti itu. Jadi kita beri animasi di sini. Maaf, bukan animasi tapi action. Insert action. Ya. Nanti pilih next slide, kemudian di sini klik. Atau pilih yang play sound yang lain, oke. Yang ini kita bisa gabungkan lagi seperti tadi, format, align center, align middle. Ya, kita drag ke bawah. Nah, seperti ini, oke. Nah, seperti itu. Nanti kita buat slide kedua di sini. Anggap di sini nanti ada level berikutnya. Saya tulis level 2. Level 2. Jadi nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri untuk level-level berikutnya. Nah, di sini. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah profil kita. Kita bisa klik menu slide di sini. Kita bisa menambahkan profil kita. Mungkin di sini text box saja. Semisal profil, ya. Nama Guna Agus Setiawan dan seterusnya, ya. Ini kita bisa besarkan. Tadi kita harus perhatikan keterbacaannya, ya. Kita masuk di sini, walaupun ini warna hitam, kita bisa besarkan. Kita bisa munculkan agar muncul dengan baik, dan kita memberikan glowing di sini, glowing option, ya tadi. Ini tombol home, kita tinggal copy saja. Kita tidak usah buat untuk action di slide yang lain, karena nanti jika kita copy objeknya otomatis untuk fungsi slide-nya triggernya tetap sama, ya. Jadi di sini kita beri tambahi sebuah button tombol, ya.
Nah, di sini kita nanti masukkan ke slide berapa? Slide jadi slide keempat, oke. License, oke, klik. Ini kita ubah warnanya biar lebih seperti ini. Oke, kita coba dari awal. Berikutnya, nanti masuk ke level 2, ya. Ada tombol back, ada tombol profil kita, nanti bisa ditambah untuk foto kita dan sebagainya. Kita akan membuat tombol exit sekarang. Kita masukkan tombol exit, insert picture. Kita mengambil dari tombol yang salah tadi. Nah, ini dia. Ini tombol exit untuk di PowerPoint-nya. Nah, jadi kalau kita klik ini nanti otomatis PowerPoint-nya berhenti. Kita insert, action, hyperlink you kemana? Ke end show. Jadi untuk berhenti show-nya, PowerPoint show. Jadi tinggal kita copy saja. Pastekan di sini, pastekan di sini, dan di sini. Jadi di mana saja kita bisa keluar. Oke. Jadi kita mulai dari awal lagi. Tahu belum? Nah, terus yang keluar. Nah, di sini kita settingannya masih berupa media PowerPoint. Ya, walaupun sudah settingan di dalamnya berupa media PowerPoint interaktif. Kita harus menyimpannya sekarang ya, simpan dulu. Simpan save. Ini adalah simpan untuk PowerPoint standar. Kita tidak itu, kita menyimpannya di format lain, ya, tetap di PowerPoint. Akan tetapi untuk settingannya, untuk nama kita ubah semisal game puzzle. Saja lah game puzzle mata pelajaran apa boleh, ya. Nah, di sini settingan tipenya kita perhatikan. Di sini kita harus PowerPoint show. Jadi kita save. Nah, apa bedanya dengan simpanan yang sebelumnya tadi PowerPoint? Nanti kalau kita klik otomatis akan muncul tampilan seperti slideshow. Jadi tidak muncul untuk settingan seperti ini. Itu perbedaannya. Oke. Oke, itu Bapak Ibu mungkin untuk materi saat ini ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.30. Kita mungkin akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba, bisa lanjutkan ke level-level berikutnya. Nanti saya akan share untuk hasilnya di kolom chat PowerPoint. Nanti bisa dibuka-buka, ya. Oke, mungkin dari saya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bu Fitriah memandu untuk pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Terima kasih Mas Donel, luar biasa sekali menarik nih Bapak Ibu tentang materi pembuatan game tadi. Nah, ini rasa kalau kita kasih seperti itu tidak bosan sepertinya anak-anak didik kita. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir beserta di kelas sore hari ini ada yang mau disampaikan, monggo kami persilahkan. Dua penanya dulu mungkin, monggo Bapak atau Ibu. Bu Kusti ingin ada disampaikan Ibu? Halo Ibu Kusti Mutfiah. Atau yang lain, monggo. Yang lain, Bapak atau Ibu, monggo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bu Aswiyah. Dari mana Bu? Dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, gimana banjir boten Tegal? Alhamdulillah boten Bu. Nah, gitu. Monggo silakan Bu Aswiyah dari Tegal, mungkin ada disampaikan atau ditanyakan. Ini nanti rekaman dari
video ini nanti diupload tidak nggih biar bisa mengulang untuk Sampun, itu atau ada yang lain Bu Asvia? ampun. Terima kasih Bapak Ibu peserta di kelas sore hari ini untuk semuanya. Mungkin ini pertanyaan yang sama yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Perlu kami sampaikan bahwa setiap kali diklat yang kita lakukan, setiap hari kita akan nge-share link tentang terkait dengan rekaman video Zoom yang kita lakukan ini. Jadi jangan khawatir yang mungkin sinyalnya lagi tidak baik, sering ketinggalan, terlempar masuk, bisa nanti menyimak di video rekaman karena ini juga dilakukan terekaman. Gitu nggih Bu Asliah nggih. Terima kasih. Sami-sami. Yang lain mungkin dari Bapak, kalau tadi dari Bu Asliah mungkin dari Bapak Anton mungkin ini mau tanya nih Pak Anton dari Tangerang nggih. Atau yang lain monggo Bu. Bu siapa ini ya? Atau sudah cukup? Sudah jelas kiranya nggih Mas Dona menjelaskannya sangat jelas sekali tadi ya dengan begitu teliti dan apa ya? Sangat detail, terperinci gitu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa menyimak, melihat lagi rekaman yang disampaikan oleh Mas Dona, kemudian bisa mencoba nanti malam membuatkan game untuk anaknya mungkin ya, untuk pelajaran bermain sama anak-anaknya untuk latihan. Dan kalau tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi kami sampaikan bahwa kita pelatihan di kelas sore hari ini nanti sampai 4 hari ke depan kita masih ada sekali yaitu besok sore Bapak Ibu nggih. Jadi untuk yang 2 hari terakhir nanti kita fokus ke pengerjaan LK dengan koordinasi melalui grup WA. Matan, kalau tidak ada yang ditanyakan, kiranya sudah cukup jelas yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih sekali Mas Dona atas ilmunya luar biasa. Semoga sehat terus nggih Mas. Tidak kebanjiran Semarang. Amin. Sehat terus semoga dan Bapak Ibu semua peserta diklat. Terima kasih. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah, dan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah apapun, baik itu banjir ataupun yang lainnya, semoga diberi kesabaran dan kekuatan, dan semoga musibahnya segera dihilangkan dari muka bumi ini. Dan saya khususnya yang bertugas mendampingi Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, kemudian kepada Bapak Dr. Ngasbun, kemudian Pak Hartono, dan seluruh kru dari Master Nusa, dan tak ketinggalan pula terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama kepercayaan Bapak Ibu peserta diklat, Bapak Ibu Guru Nusantara yang sudah percaya terhadap Master Nusa, dan atas kerjasamanya tanpa Bapak Ibu semua Master Nusa bukanlah siapa-siapa, dan semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat sekali buat Bapak Ibu khususnya dan tentunya umumnya kepada dan masyarakat di sekitar Bapak Ibu semua. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun sebelumnya bisa diambil fotonya, itu videonya dinyalakan, jangan di-stop biar kelihatan wajah-wajah yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali kami sampaikan, kami haturkan sugeng istirahat, sugeng santan, kita bertemu kembali di waktu dan jam yang sama, yaitu besok sore, masih dalam diklat edukasi dengan PowerPoint. Dari kami cukup sekian, terima kasih kami ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak Ibu absennya ditunggu yang belum absen. Matur nuwun.